Hai guys, welcome and welcome back ke Starlight Hero. Jadi hari ini memang videonya agak telat. Jadi kemarin itu kita sempat sibuk sama private reading dari klien-klien gitu kan. Jadi kemarin itu baru selesai untuk private readingnya semua. Jadi udah nggak ada yang dipending, udah di deliver semuanya. Jadi aku mau ngucapin makasih juga buat klien-klien aku yang udah percayain reading mereka ke Starlight Hero gitu. Thank you banget. Yang udah setia juga, yang udah sering ngambil reading, ngambil terus gitu ya. Thank you banget gitu nah. Jadi itu berarti banget buat Starlight Hero gitu nah. Jadi untuk topik hari ini gitu nah. Jadi kita hari ini untuk topiknya adalah pekerjaan yang cocok untukmu gitu nah. Jadi mungkin bagi kalian yang fresh graduate mungkin atau baru selesai sekolah gitu ya. Jadi mungkin kalian wondering apa sih kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok untuk kalian gitu. Nah, jadi ini bisa jadi referensi atau mungkin buat kalian juga yang pengen ganti pekerjaan dan juga yang pengen punya side job atau mungkin yang wondering doang apakah kalian sudah melakukan pekerjaan yang cocok atau sesuai dengan kalian atau belum gitu. Nah, jadi ini bisa dijadiin referensi atau mungkin untuk fulfill curiosity-nya kalian aja gitu. Nah, jadi topik hari ini adalah pekerjaan yang cocok untukmu gitu. Nah, jadi hari ini kita punya 4 file dimulai dari kiri ke kanan seperti biasa gitu nah ya. Jadi yang ini file 1, yang ini file 2, yang ini file 3, dan yang ini file 4 gitu nah. Jadi ini semua 4 file ini adalah angels gitu nah. Jadi ini sebenarnya aku pakai deck dari Angels for the Modern Mystic. Nah, jadi 4 orang di sini, 4 wajah di sini ini masing-masing mewakili angel gitu. Nah, jadi angel-angel ini sendiri di balik dari foto mereka ini ada guidance-guidance yang bisa kalian dapetin gitu. Nah, jadi kalian bisa ambil waktu sejenak dan pilih kira-kira angel mana sih yang menarik untuk kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih perlu waktu tambahan, kalian bisa pause videonya gitu. Ambil waktu sebanyak mungkin yang kalian perlu untuk pilih yang benar-benar sesuai dengan kalian gitu. Nah, jadi setelah kalian pilih, nanti seperti biasa aku akan taruh timestampnya itu di description box sama di comment box gitu. Nah, jadi setelah kalian pilih, kalian bisa langsung klik di situ. Oke, siap. Hai pile 1, jadi untuk kalian yang pilih pile 1, pile 1 atau angel yang ini adalah reading kalian gitu. Nah, jadi aku udah pre-shuffle untuk kartu hero kalian gitu nanti. Jadi aku akan jelaskan juga informasi tambahan yang perlu kalian tahu terkait dengan pekerjaan yang cocok dengan kalian gitu. Nah, tapi sebelumnya aku akan mulai dulu dengan guidance yang mau diberikan oleh angel ini gitu. Nah, jadi ini kartu yang angel yang kalian pilih gitu. Nah, jadi ini adalah the angel of beauty. See yourself with loving eyes gitu. Nah, jadi ini ada bacaannya. Kalau kalian mau baca, kalian bisa pause videonya gitu. Tapi aku akan langsung jelaskan di sini. Jadi the angel of beauty ini berkaitan dengan seseorang yang merasa kurang pede dengan satu dirinya sendiri. Kemudian kurang pede juga dengan hasil kerjanya gitu. Nah, jadi di Angel of Beauty di sini ini specifically untuk orang yang kurang pede dengan appearance-nya gitu. Jadi dengan penampilannya, dengan dirinya sendiri gitu. Tapi karena topik kita hari ini adalah pekerjaan, nah jadi ini juga berhubungan dengan hasil kerja kalian gitu. Nah, jadi mungkin nggak semua dari kalian, tapi mayoritas dari kalian yang pilih file 1 itu sering merasa nggak pede dengan hasil kerja kalian, nggak pede dengan kualitas kerja kalian, nggak pede dengan hasil-hasil yang kalian produksi gitu. Nah, jadi di Angel of Beauty ini sendiri menurut aku berkaitan dengan orang-orang yang jadi pekerjaan yang sebenarnya cocok untuk kalian dengan di Angel of Beauty ini menurut aku pekerjaan yang berhubungan dengan beauty gitu. Nah, jadi beauty ini sendiri nggak hanya limited pada makeup artist atau mungkin kayak desainer baju dan lain sebagainya, bukan hanya kayak hairdresser gitu. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan kecantikan, tapi juga berkaitan dengan desain gitu. Nah, jadi misalnya seperti interior design atau misalnya arsitek atau misalnya kayak apa sih namanya graphic design atau kayak misalnya product design. Jadi yang berhubungan, pokoknya yang berhubungan dengan kecantikan. Jadi tapi bukan hanya kecantikan diri, kecantikan rumah, kecantikan produk. Jadi kayak branding atau kayak packaging design atau merchandising gitu. Nah, bisa juga ini apa sih namanya?
Kalau yang berhubungan dengan makanan bisa seperti chef. Kenapa? Karena chef itu juga perlu plating gitu. Nah, jadi tapi kalian khusus specifically berhubungan dengan kecantikan atau keindahan dari seseorang, dari sebuah produk atau sebuah barang, dan juga ini apa sih? Artis gitu. Jadi artis kayak singer songwriter atau kayak yang berhubungan dengan video editing dan sebagainya. Jadi kayak gaming juga termasuk gitu. Pokoknya semua yang berhubungan dengan keindahan secara visual gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian wondering pekerjaan apa yang cocok untuk kalian file 1, nah tipe-tipe pekerjaan seperti itulah yang cocok untuk kalian gitu. Nah, jadi makanya kenapa aku bilang kalian ini merasa kurang pede dengan hasil-hasil pekerjaan yang kalian produksi ya seperti itu gitu. Nah, jadi fotografer juga termasuk ya guys. Jadi mungkin kadang-kadang kalian setelah snap foto gitu, nah kalian lihat hasilnya, misalnya kalian habis snap, kalian langsung lihat, kalian merasa kayaknya ada yang kurang deh gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian sering merasa kayak gitu, jangan langsung dihapus gitu. Nah, kalian biarin aja foto itu di storage kalian atau di memory cardnya kalian biarin aja gitu. Nah, nanti setelah beberapa saat, setelah kalian kayak udah keluar dari energi foto tersebut, jadi kayak sesinya udah selesai atau kayak masa kalian memfoto hal tersebut itu, seseorang atau hal tersebut sudah selesai, kalian baru lihat lagi gitu. Nah, kalian harus berada di state natural di mana kalian bisa merasa atau melihat dengan baik dan benar gitu. Nah, karena aku merasa banyak sebenarnya foto-foto yang kalian hapus itu sebenarnya foto-foto bagus gitu. Nah, tapi karena kalian lagi pas kalian hapus itu kalian lagi di sesi foto, jadi mungkin kalian pada saat kalian hapus itu kalian consider kayak oh angle-nya kurang tepat, atau misalnya warnanya kurang tepat, atau pencahayaan naturalnya itu kurang tepat, atau yang lain, atau kayak portionnya itu kurang tepat gitu ya. Jadi banyak mungkin hal-hal yang kalian pertimbangkan ketika kalian delete foto tersebut gitu. Tapi sebenarnya itu foto juga sudah oke gitu, tapi mungkin kalian kayak pay extra attention to the details gitu. Nah, jadi kalian jadi end up hapus foto tersebut, padahal foto tersebut juga sudah oke sebenarnya gitu. Nah, jadi mungkin itu salah satu trik yang bisa kalian lakukan. Jadi untuk menyadari bahwa sebenarnya hasil dari pekerjaan kalian itu sudah oke gitu. Nah, dan aku selalu merasa kalau misalnya kita selalu nyari detail atau nyari kesalahan-kesalahan yang ada pada pekerjaan kita sendiri gitu, pada hasil pekerjaan kita sendiri itu, kita nggak akan end up nerima hasil tersebut gitu. Jadi kalau misalnya orang pengen post Instagram gitu ya, jadi mereka pilih-pilih foto, tapi mereka selalu ngelihat flaws di foto-foto tersebut. Mereka nggak akan end up posting foto tersebut, mereka akan end up deleting semua foto tersebut, dan itu akan kayak ngabisin waktu mereka lebih banyak sampai mereka merasa dapat foto yang benar-benar sempurna gitu. Nah, jadi jangan seperti itu gitu. Karena foto-foto kalian, hasil pekerjaan kalian, hasil desain kalian, hasil make-upan kalian, hasil plating kalian, itu semua sudah melebihi standar gitu. Jadi udah benar-benar udah outstanding gitu. Kalian udah great banget hasil kerjanya gitu. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami di sini gitu. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa spend time in nature. If your living or working environments are untidy, do all you can to declutter and introduce elegance and beauty. Nah, jadi mungkin banyak juga dari kalian yang akhir-akhir ini merasa kayak penat gitu ya, karena di ruangan terus, kemudian mungkin lagi ngejar deadline dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini disarankan kalian untuk keluar dan enjoy lingkungan sekitar. Jadi kayak ke taman atau ke outdoor area gitu. Jadi untuk dapetin angin segar gitu. Nah, dan juga dapetin kayak inspirasi gitu, karena kalau kadang kita terlalu banyak stay di satu tempat, jadi kayak di kamar terus ya kan, inspirasinya itu nggak mau keluar, dan kemudian creativity kalian itu nggak akan keluar, kreativitasnya itu kayak mampet gitu. Nah, jadi kalian bisa ambil waktu sejenak untuk ke outdoor gitu, untuk refresh dulu, nanti baru kalian lanjut kerjain lagi gitu. Nah, kemudian ini diminta untuk mengelilingi diri kalian untuk menginspirasi dan menaikkan mood kalian dengan warna-warna seperti orange, green atau hijau, pink atau merah muda, blue atau biru, and purple atau ungu gitu. Nah, jadi kalian ini, beauty is your natural state, your birthright, raise yourself up in every moment gitu. Nah, jadi memang kalian
natural gitu. Kalian punya jiwa seni atau jiwa kreativitas tersebut gitu. Nah, jadi kalian sebenarnya nggak perlu bersusah payah untuk kayak terlalu menyempurnakan hasil dari pekerjaan kalian gitu. Karena kalian merasa pekerjaan kalian itu tidak sempurna, tapi di mata orang itu udah bagus banget gitu. Nah, jadi jangan merasa nggak pede gitu. Nah, mungkin itu perlu latihan untuk kalian bisa lebih yakin dengan hasil pekerjaan kalian gitu. Tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan kalian pasti bisa gitu. Nah ya, jadi itu tadi pesan dari The Angel of Beauty. Nah sekarang aku akan bacain kartu tarot kalian gitu. Nah jadi mungkin ini dikit aja. Kenapa? Karena ini mungkin nggak berlaku buat semua orang gitu, tapi mayoritas dari kalian yang ambil hal satu ini mungkin punya masalah yang seperti ini gitu. Nah jadi menurut aku kalian ini sedang berada di state atau di kondisi di mana kalian merasa ada ketidakadilan yang terjadi di lingkungan pekerjaan kalian gitu ya. Jadi lingkungan pekerjaan atau lingkungan bisnis kalian ini kalian sesuaikan sendiri dengan kondisi kalian. Tapi ada ketidakadilan yang sedang terjadi di lingkungan pekerjaan atau bisnis kalian gitu. Nah, kalau aku sih ngelihatnya di sini kalian sudah tahu. Kalau misalnya kalian belum punya bukti konkret atas ketidakadilan atau kecurangan yang terjadi di sini, kalian sudah ada gut feeling itu. Jadi kayak udah ada kayak apa ya, intuisi tersebut, udah kayak ada rasa feeling gak enak. Ini kayaknya ada sesuatu yang salah deh di bisnis ini. Kayak mungkin ada kecurangan yang terjadi deh, tapi gue masih belum punya buktinya gitu. Nah gue harus cari dulu. Tapi kalau misalnya kalian punya feeling atau punya intuisi seperti itu benar gitu. Nah jadi ada memang ketidakadilan atau kecurangan yang terjadi di sini gitu. Nah jadi untuk pekerjaan sendiri, untuk kalian yang berada di lingkup kerja juga hal yang sama juga terjadi gitu. Nah tapi untuk yang pekerjaan gitu, untuk yang bekerja ya, jadi bukan yang berbisnis, ini kalian merasa bahwa kalian ini nggak dihargai dengan gaji atau upah ini tidak sesuai dengan keahlian kalian gitu. Nah jadi contoh, kalian ini konsultan, misalnya konsultan produk atau yang lain sebagainya, contoh ya. Jadi kalian ini merasa atau kalian market price-nya itu untuk imbalan jasa kalian sebenarnya seharusnya 1 juta, ini contoh ya guys, tapi kalian hanya dihargai 500.000 gitu. Nah jadi ini nggak sesuai dengan market price-nya kalian gitu. Nah jadi ada ketidakadilan atau ada kecurangan yang terjadi di sini seperti itu gitu. Dan kalian sebenarnya, aku akan singkirkan dulu 2 kartu ini karena ini sebenarnya kartu tambahan gitu. Nah jadi aku akan kasih kalian lihat lagi nanti. Jadi ini di sini kalian udah beberapa saat sebenarnya kalian merasakan atau berada di kondisi yang seperti ini gitu. Nah tapi ini belum ketemu solusinya. Kenapa? Karena aku merasa kalian ini masih mempertahankan perusahaan atau teman bisnis kalian yang sekarang gitu ya. Jadi kalian masih merasa bahwa kalau kalian memperjuangkan hak kalian di tempat yang sekarang, ini kondisi seperti ini akan berubah. Nah, jadi kalian masih tahan-tahan ini perasaan kalian. Jadi gue nggak dihargai gitu ya, gue nggak di appreciate dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya satu, tapi dari masalah inti tersebut ini relate ke masalah-masalah yang lain gitu. Nah jadi banyak keluar kayak personal boundaries atau personal value atau belief sistemnya kalian ini dikacaukan oleh masalah yang satu tadi gitu. Nah jadi akar masalahnya satu, tapi karena satu ini merembet ke hal-hal lainnya gitu. Nah jadi banyak boundaries kalian yang sudah dilanggar gitu, belief sistemnya kalian itu sudah dilanggar gitu. Nah jadi prinsip dari perusahaan yang sekarang atau dari teman bisnis kalian yang sekarang tidak sejalan dengan prinsip atau nilai-nilai atau value diri kalian gitu. Nah jadi udah banyak kayak hal-hal yang bentrok lah ya gitu. Nah tapi masih sedang kalian pertahankan gitu karena kalian masih mencoba untuk mengubah point of view atau belief sistemnya mereka gitu. Nah jadi pesan dari tarot hari ini adalah ini nggak akan pernah bisa berubah. Kenapa? Karena memang ini adalah dua pihak dengan dua jalan yang berbeda gitu. Dan kalian sebenarnya udah tahu gitu bahwa akan susah mengubah kondisi yang sekarang sesuai dengan yang kalian mau gitu. Nah kalian sudah tahu ini, sudah keluar 2 kartunya, sudah ada kebenarannya, tapi masih kalian tolak gitu. Nah jadi the High Priestess di sini sendiri adalah
sosok seorang mentor yang punya rahasia dunia. Jadi kalau kalian lihat di sini dia pegang satu gulungan. Jadi ini gulungannya tulisannya adalah Torah gitu. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar di reading aku yang lain, jadi aku akan ambil kartu ini. Ini kalau kalian lihat dari sebelah kanan ini adalah Torah. Jadi, tapi kalau dibalik ini adalah tarot. Nah, jadi tarot dan Torah itu adalah hal yang sama sebenarnya. Ini adalah hal mutlak yang nggak bisa diganggu gugat. Jadi Torah itu sendiri kayak absolute law. Jadi kayak contoh ya, kayak matahari itu terbit di timur gitu. Timur ya, bukan utara ya, timur ya. Jadi matahari itu terbit di timur. Itu absolut nggak? Absolut, tiap hari itu seperti itu. Sampai kiamat, sampai hancur bumi ini baru dia masih terbit sebenarnya. Cuman dari bumi aja yang nggak kelihatan. Itu akan tetap seperti itu dan nggak akan pernah berubah gitu. Manusia hirup apa? Hirup oksigen dan tidak akan pernah berubah. Jadi itu seperti itu absolute law-nya. Ini sudah ada sebenarnya. Kebenarannya itu sudah ada. Tapi kalian masih menolak untuk menerima gitu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kalian harus terima dulu kebenaran ini, baru kalian bisa menuju The Sun. The Sun ini adalah salah satu kartu paling bahagia yang bisa dimiliki atau diterima oleh seseorang gitu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang klien misalnya ya, dia ambil private reading, kemudian energinya nih The Sun, endingnya itu The Sun, itu pasti berhasil untuk mereka gitu. Apapun yang mereka tanyakan, apapun yang mereka mau, keinginan mereka, itu pasti berhasil gitu. Nah, jadi The Sun salah satu representasinya itu adalah seperti itu. Tapi kalian ini sekarang sedang di The Moon gitu. Nah, kalian belum sampai ke The High Priestess. Kalian harus terima dulu ke kebenarannya. Ambil dulu gulungan kebenaran ini dari si High Priestess, baru kalian bisa sampai di The Sun gitu. Kenapa? Karena justice-nya ini terbalik gitu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, ini justice adalah timbangan yang terbalik ya. Kalau kalian perhatikan, di Six of Pentacles ini juga timbangannya itu terbalik. Aku akan ambil, jadi mungkin ini karena kena pantulan cahaya. Nih, ini juga timbangannya itu terbalik gitu. Nah, jadi timbangan itu simbol dari keadilan. Jadi ada keadilan yang memang tidak ditegakkan gitu. Nah, jadi ada kecurangan yang memang terjadi di sini, ketidakadilan yang terjadi di sini gitu. Nah, jadi mungkin kalian pilih file satu, atau mungkin kalian ketemu video ini karena memang kalian lagi di persimpangan jalan gitu. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Pekerjaan apa yang cocok untuk kalian? Apakah yang sekarang ini cocok apa enggak gitu. Nah, jadi ini adalah pesan yang diberikan untuk kalian gitu. Nah, jadi dan kalian nggak perlu sebenarnya, kalian nggak perlu merasa ini Five of Pentacles terbalik itu merasa kayak ditinggal di dalam gelapnya malam. Nggak perlu seperti itu. Di Empress ini juga energi kalian juga terbalik gitu. Nah, kalian nggak diperlakukan dengan baik, tidak dihargai sesuai dengan skill kalian gitu. Nah, kalian, aku lihat kalau misalnya kalian belum buat keputusan, atau mungkin kalian sudah buat keputusan, suatu hari kalian akan pergi dari meninggalkan pekerjaan atau perusahaan kalian yang sekarang gitu. Kenapa? Karena at the end of the day kalian itu lebih penting gitu, dan kalian sebenarnya nggak perlu merasa kalau kalian pindah ke tempat lain gitu ya, kalian akan dihargai lebih sedikit atau apa gitu. Nggak perlu takut gitu. Kenapa? Karena dari pesan di Angel of Beauty ini sendiri, kalian harus tahu dulu, kalian harus pahami dulu bahwa pekerjaan kalian itu outstanding gitu. Nah, jadi excellent gitu. Nah, jadi kalian harus pede dulu dengan hasil pekerjaan kalian gitu. Nah, jadi baru kalian bisa pede di tempat dimana kalian bekerja gitu. Kalian perhatikan di sini. Di sini ada bulan gitu ya. Jadi bulan itu kalau misalnya ada 2 bulan yang kayak depan belakang gitu, nah ya, itu akan jadi eclipse gitu. Tapi di sini nggak terjadi eclipse. Yang terjadi adalah 2 bulan ini tetap menyinari jalannya kalian. Jadi tidak peduli kalian pergi kemana atau pindah ke perusahaan yang mana, atau misalnya kalian decide untuk bangun perusahaan kalian sendiri, ini akan selalu bersinar untuk kalian gitu. Nah, jalan kalian nggak akan pernah gelap. Kalian harus pahami itu. Jadi jangan merasa takut kayak, aduh gue kalau pindah ke perusahaan lain nanti gue bakalan dapat gaji lebih kecil nggak ya? Gue kan fresh graduate dan lain sebagainya gitu. Jangan takut. Walaupun kalian fresh graduate atau nggak punya pengalaman sama sekali, walaupun misalnya kalian nggak fresh graduate atau baru mulai kerja setelah rehab mungkin ya, jadi kalian mungkin tamatnya itu pas pandemi dan kemudian nggak bisa langsung kerja gitu. Nah, jangan takut, yakin dulu dengan skill kalian gitu, karena hasil kerja kalian ini benar-benar bagus gitu. Nah, jadi kalian harus tahu dulu value-nya kalian untuk kalian bisa menerima value kalian yang sebenarnya gitu. Kalian harus tahu dulu
kalau hasil pekerjaan kalian itu memang benar-benar bagus gitu. Kan nggak mungkin kita jual, contoh kayak painter gitu ya. Jadi Picasso lah kita bilang. Kan nggak mungkin Picasso itu jual cuman berapa sih, $10 misalnya, $10 gitu hasil dari pekerjaannya. Nggak mungkin. Dia tahu kalau hasil pekerjaannya itu memang benar-benar bagus. Jadi kalau setahun pun nggak ada yang beli, dia tetap mau jual misalnya $1 million misalnya ya. Ya tetap dia jual. Nggak mungkin dia jual langsung turun ke mungkin $50 or $100 misalnya, kan nggak mungkin gitu. Tetap dia jual. Kenapa? Karena dia tahu value-nya dia gitu. Nah, kalian harus belajar dulu itu, baru kalian bisa benar-benar dapat appreciation yang sesuai dengan value-nya kalian gitu. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 1 gitu. Nah, jadi kayaknya itu aja sih. Aku nggak lihat ada informasi tambahan lainnya yang perlu kalian tahu gitu. Nah, jadi ya udah, aku akan tutup untuk reading kalian sampai di sini gitu. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jadi untuk biar channelnya itu bisa lebih grow lagi gitu. Nah, jadi terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai Pile 2. Jadi untuk kalian yang pilih Pile 2 atau pilih angel yang ini adalah reading kalian gitu. Nah, jadi nanti aku akan bacain untuk kartu hero kalian gitu. Nah, tapi sekarang aku akan ambil dulu guidance. Aku akan bacain dulu guidance dari angel kalian gitu. Nah, jadi ini adalah the angel of empathy gitu. Nah, jadi ini ada bacaannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau baca sendiri, kalian bisa pause untuk videonya. Tapi aku akan jelasin rangkumannya untuk kalian gitu. Nah, jadi ini adalah see yourself and others clearly. Nah, jadi aku merasa ini sebenarnya sejalan dengan hero kalian gitu. Aku akan jelasin nanti. Tapi ini kalian diminta untuk benar-benar mengerti dulu diri kalian dan diri orang lain gitu. Nah, jadi di sini ada kayak ada ketidakmampuan. Jadi bukan ketidakmampuan ya. Ketidakmampuan itu kayaknya negatif banget. Jadi kayak ada kesulitan untuk mengerti diri kita sendiri dan mengerti orang lain gitu. Nah, jadi contohnya kalian mungkin punya temen si A contohnya ya. Jadi si A ini kalian udah temenan selama 10 tahun mungkin gitu, tapi kalian merasa dia orangnya baik dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak kualitas-kualitas baik yang bisa seseorang punya gitu. Oke, kalian merasa. Tapi sebenarnya si A ini nggak sebaik yang kalian pikirkan gitu. Nah, jadi ini kalian harus diminta untuk benar-benar mengerti dulu, benar-benar tahu dulu orang lain ini yang kalian sedang kayak, jadi orang yang kalian connect with gitu ya. Jadi orang yang sedang kalian temenin atau kayak diajak kerjasama atau lain sebagainya, ini tipe orang yang seperti apa gitu. Nah, benar-benar dulu seperti apa orangnya, kalian harus tahu dengan jelas dulu. Itu yang paling dasar gitu. Kalau kalian merasa dia baik, benar nggak dia baik gitu, kalian harus cari tahu kebenarannya. Kenapa? Karena ini akan membawa masalah pada kalian nanti kalau misalnya kalian nggak paham dengan betul orang ini seperti apa gitu. Nah, jadi aku akan bilang kenapa nanti itu ada di kartu hero kalian, di penjelasan hero kalian. Tapi itu dulu yang pertama gitu. Nah, dan kalian juga harus mengerti diri kalian sendiri dulu gitu. Nah, belief sistemnya kalian itu seperti apa, prinsip kaliannya itu seperti apa, value kaliannya, nilai-nilai yang kalian pegang itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalian akan ketemu dengan orang seperti si A ini gitu. Nah, jadi kalian harus pahami dulu, set dulu aturannya itu seperti apa, kayak boundaries kalian itu seperti apa, nilai kalian itu seperti, nilainya kalian itu seperti apa, prinsip kaliannya itu seperti apa, kalian maunya itu seperti apa. Jadi agar orang yang misalnya datang, walaupun bukan si A pun, walaupun si B, C, D atau E pun, kalau orang seperti ini datang, mereka nggak bisa cross boundariesnya kalian, cross value-nya kalian, cross prinsipnya kalian gitu. Nah, jadi kalian harus pahami dulu dengan betul diri kalian pengennya seperti apa, dan orang lain gitu. Nah, seperti apa mereka, tipe orang seperti apa, pahami juga. Kayak misalnya kalian ketemu yang jahat contohnya tadi, tapi kalau kalian ketemu yang baik, gimana boundaries mereka seperti apa, value mereka seperti apa, prinsip mereka seperti apa. Kita juga harus berlaku sama kepada mereka, kita juga harus respect semua prinsip-prinsip yang mereka pegang gitu. Nah, jadi belajar dulu yang basicnya itu dipahami dulu, dimana kayak range-nya kalian itu maunya seperti apa gitu. Nah, boundariesnya kalian seperti apa,
kayak istilahnya lahan rumah kalian itu pagarnya sampai di mana gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang datang, boleh nggak mereka lewati pagar? Kalau boleh mereka lewati pagar, sejauh mana bisa mereka lewati? Boleh mereka lewati. Atau mungkin kalian yang, oh gue nggak mau, gue nggak suka kalau orang datang ke rumah gue itu ngelewatin pagar gitu. Tamu itu kalau nggak dibukain pagar nggak boleh masuk. Nah, sama seperti itu. Boundaries kalian itu adalah pagar kalian gitu. Nah, sejauh mana orang lain itu boleh ngelewatin pagarnya kalian gitu. Jadi sama juga kita kalau ke rumah orang gitu, berteman dengan orang, pagar mereka itu apa gitu, boundaries mereka apa, boleh nggak kita lewati, kita atau nggak boleh kita lewati, kita harus tahu dulu tipe orangnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi itu dulu yang angel kalian itu pengen kalian pelajari, pengen kalian pahami gitu. Nah, jadi untuk pekerjaan yang cocok untuk kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat untuk angel of empathy ini di sini, kalau kalian perhatikan bajunya ini ada ini sebenarnya wings ya, jadi kayak sayap gitu, karena ini dia kan angel, jadi dia ada sayap gitu di sini merepresentasikan bahwa dia angel gitu. Tapi kalau kita lihat secara awam, secara biasa aja gitu, ini sebenarnya kayak badge orang ini, kayak mungkin seperti jaksa atau kayak hakim gitu. Nah, jadi di baju mereka itu ada badge yang seperti ini. Terus kemudian kalau kalian lihat dia ini pegang bola dunia gitu. Nah, jadi ini sebenarnya dia yang mengontrol bola dunia atau kayak mengatur sebuah komunitas atau sebuah perusahaan dan sejenisnya gitu. Nah, jadi di sini aku merasa pekerjaan yang cocok untuk kalian ini sebenarnya berhubungan dengan manusia. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya juga angel of empathy gitu. Nah, jadi salah satunya adalah kalian cocok jadi contoh ya, pendengar yang baik gitu. Jadi kayak jaksa, kayak hakim, kayak prosecutor, atau kayak apa sih namanya, kayak di bagian HR juga kalian cocok. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan hukum atau law dari sebuah perusahaan gitu. Nah, dan kalau misalnya karyawan-karyawan itu punya masalah atau punya kayak komplain-komplainan dari diri mereka, mereka biasa komplain ke HR gitu. Nah, jadi itu juga berhubungan dengan personal value atau boundariesnya orang gitu. Nah, dan kalian juga bisa kayak merepresentasikan perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi value perusahaannya itu seperti apa. Kalau misalnya karyawannya itu komplain, sesuai nggak berjalannya itu, sejalan nggak dengan value dari perusahaan tersebut gitu. Atau berdasarkan hukum yang berlaku itu sesuai nggak gitu. Nah, jadi mungkin ada dari kalian yang nggak terlalu suka jadi HR atau jadi kayak hakim atau yang lain sebagainya, sejenisnya yang berhubungan dengan hukum. Pokoknya ini yang berjalan atau sesuai dengan menerima apa ya, kayak value-value dari pelanggan gitu. Nah, jadi kayak customer service gitu. Kemudian kalau yang bekerja di perusahaan bukan hanya bekerja di bagian HR, jadi kayak pokoknya yang kalian berada di tengah-tengah lapisan atas dan lapisan bawah gitu. Nah, jadi salah satunya itu seperti itu. Dan ini berhubungan juga dengan pokoknya seseorang yang bisa mendengarkan kayak keluh kesah atau komplainan atau mungkin kayak kritik dan saran gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dokter pun itu sebenarnya termasuk. Kenapa? Karena kalian juga harus menerima keluhan dari pasien gitu. Nah, jadi dokter dan suster atau psychiatrist gitu ya. Jadi kayak psikiater juga termasuk gitu. Nah, jadi kayak konsultan juga termasuk, tapi harus yang berhubungan dengan personal value dan personal belief dari seseorang gitu. Nah, jadi kalau kayak konsultan makanan contoh ya, itu nggak termasuk. Kenapa? Karena itu nggak berhubungan dengan personal belief sama personal value-nya seseorang gitu. Nah, jadi pokoknya yang berhubungan dengan hal tersebut. Dan juga kayak petugas UN, jadi kayak United Nation, atau kayak apa sih yang untuk hewan itu WWF ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah WWF, kalau aku nggak salah, yang sering minta tanda tangan di mall-mall itu kalau nggak salah WWF gitu ya. Nah, jadi juga yang seperti itu. Nah, jadi kalian cocoknya yang seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya kalian yang lebih lagi berambisi, bisa jadi anggota kayak DPR atau kayak MPR gitu. Nah, jadi yang mendengarkan keluh kesahnya rakyat gitu. Nah, jadi rakyatnya itu butuhnya apa sih, perlunya apa sih gitu. Nah, jadi mungkin nggak perlu yang jauh-jauh dulu langsung ke MPR atau DPR, itu mungkin bisa dimulai dari lingkungan sekitar dulu. Nah, jadi seperti Pak Kepling atau Bu Kepling gitu. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk kalian gitu. Nah, jadi yang sifatnya
ada sifat melayani di dalam gitu. Nah, jadi bukan harus melayani kayak melayani gimana gitu ya. Jadi tapi bisa menjadi penengah di dalam ketidakcocokan atau kayak ketidakadilan yang terjadi. Ada kayak sesuatu yang nggak bener itu bisa kalian beresin gitu. Nah, jadi kalian punya kemampuan seperti itu gitu. Nah, tapi ada pesan di sini kalau kita nggak perlu attach diri kita sendiri. Jadi tentang apa yang kita rasakan atau sense or feeling gitu. Nah, jadi kayak kita rasakan secara fisik dan secara batin gitu. Nah, jadi karena ini kalau misalnya di Angel of Empathy ini sendiri, kalian juga termasuk empath gitu. Nah, jadi banyak dari kalian yang kalau misalnya contoh, kalau kalian sadari apa enggak, teman-teman kalian itu sering curhat ke kalian, contoh ya. Tapi setelah mereka curhat, mereka bad mood gitu ya awalnya. Tapi kalian juga end up ikutan bad mood gitu. Nah, jadi jangan seperti itu. Jangan ambil energi orang karena kalian punya tendensi untuk merasa seperti itu. Teman kalian bad mood, kalian ikutan bad mood. Teman kalian marah, kalian ikutan marah gitu. Teman kalian kayak sedih, nangis-nangis, kalian juga ikutan nangis-nangis. Nah, jadi jangan seperti itu. Memang tugas kalian menjadi berhubungan dengan empathy gitu ya. Tapi kalian harus bisa stay natural, kayak harus berada tetap di tengah-tengah gitu. Nah, jadi biar kalian bisa berpikir dengan jernih dan bisa melihat mana sebenarnya hitam dan mana yang putih, bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah gitu. Nah, jadi itu amat sangat penting untuk kalian yang akan menjalani pekerjaan seperti ini gitu. Nah, jadi mungkin itu message dari angel yang kalian pilih gitu. Nah, jadi aku akan lanjut ke kartu tarot. Jadi apa yang terjadi di tarot ini? Jadi tarot ini sebenarnya ngasih kalian pesan yang perlu kalian ketahui sehubungan dengan pekerjaan atau state kalian sekarang gitu. Nah, jadi untuk tarot hari ini juga berhubungan dengan legal matters yang akan terjadi di kehidupan kalian gitu. Nah, jadi aku melihat kalian ini ada tendensi akan mengeluarkan sejumlah uang yang besar untuk sebuah project atau sebuah barang atau sesuatu hal. Pokoknya kalian akan ngabisin banyak uang, jadi kayak investasi, kayak beli barang dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada tendensi bahwa orang yang menawarkan barang tersebut kepada kalian adalah seseorang yang kalian kenal. Nah, jadi si A tadi yang tadi aku bilang teman kalian gitu. Nah, kalian merasa bahwa si A ini baik ya. Kalian merasa karena kalian teman lama gitu, nggak apa-apa lah, gue udah kenal dia 10 tahun gitu. Kalian anggap dia baik, tapi di sini ada tendensi bahwa akan ada kecurangan yang terjadi di sini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini adalah Seven of Swords. Seven of Swords ini sendiri adalah kartu di mana kartu penipu sebenarnya. Jadi dia ini nipu, ngambil barangnya orang gitu ya. Dan di Hierophant ini juga terbalik. Ini adalah menurut kalau di readingan aku ini merepresentasikan legal matters gitu. Nah, jadi apapun yang kalian beli, apapun yang kalian bayar, apapun hal yang kalian keluarkan sejumlah uang dengan banyak untuk tukar hal tersebut, ingat untuk lakukan perjanjian. Surat perjanjian itu amat sangat penting. Jadi kayak kalau misalnya kalian perlu buat surat ke notaris, ya buat gitu. Harus buat gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian investasinya ini investasi apa gitu. Nah, bikin surat perjanjiannya dan kalian harus tahu apa yang kalian beli ya. Aku itu paling pantang salah satu di hidup aku itu apa? Beli kucing dalam karung. Kita bayar-bayar aja, tapi kita nggak tahu isinya itu apa. Kecuali blind box ya, karena blind box itu kan memang untuk fun gitu ya. Jadi blind box itu kayak ini aku akan tunjukin mana sih? Nah, blind box itu, nah ini jadi kalau kalian sering lihat di Miniso itu banyak kotak-kotak, kita bayar 149.000, tapi kita nggak tahu isinya, itu namanya blind box ya. Nanti dalamnya itu kayak ini, jadi kayak sum-sum Cinderella lah, kayak aku dapat ini kemarin. Jadi ini jewelry box, ini si bell gitu ya. Nah, kalau beli kucing dalam karung untuk blind box aku mau, tapi kalau untuk yang lain aku paling pantang gitu. Nah, jadi kita harus tahu apa yang kita bayar gitu. Jangan kita bayar-bayar keluarin duit aja, kita nggak tahu kita tuh beli apa gitu. Apalagi di sini yang akan kalian kasih ke orang ini jumlah besar, ini Ace of Pentacles gitu ya. Dan kalian ini kalau kalian nggak hati-hati, kalian bisa jadi Queen of Pentacles terbalik gitu. Nah, duit kalian ini bisa habis gitu. Nah, jadi kalian harus benar-benar tahu apa yang kalian beli gitu. Nah, jadi kalau kalian investasi ya bisa dapat imbal balik. Contohnya mungkin orang ngajak kalian investasi, invest dong, invest 1M contoh ya, nanti gue kasih lu return atau dapat hasilnya itu setahun 10% mungkin ya. Ya kalian harus tahu dulu dapatnya itu apa, diinvestasiinnya itu kemana gitu. Nah, karena ini
kartunya ini terbalik. Jadi aku merasa kalian itu kayak punya tendensi blindly invest duit kalian, tapi kalian nggak tahu nih apaan gitu. Nah, dan karena keluarnya ini di Angel of Empathy, ini tendensinya bahwa yang ngajak kalian ini kenalan kalian gitu. Nah, jadi kalian harus hati-hati gitu. Kalau kalian rasa nggak yakin gitu, nah jadi kayak ada gut feelingnya kalian, atau kayak ada misalnya contoh perasaan kalian kayak gue kayaknya nggak mau deh, ini apaan sih, tapi gue ini apa sih namanya, segan karena yang ngajak tante gue gitu ya. Ingat, jangan ditempelin perasaan seperti itu. Tadi angelnya udah bilang jangan ditempeli perasaan seperti itu. Kalau kalian segan ya kalian harus ini, nggak apa-apa, bilang aja ke orangnya itu, gue nggak mau deh, gue terserah lah alasan kalian apa, nggak punya duit kah, duitnya mau dipakai kah, atau yang lain kah gitu. Tapi kalau kalian merasa ini kayaknya nggak yakin gitu, jangan. Kalau kalian yakin pun, kalian harus pastikan lagi dan lagi, berulang-ulang kalian pastikan ini apa gitu. Dapat hasilnya itu cara kerjanya seperti apa, berapa lama kita bisa dapat imbal balik hasilnya gitu, ditransfernya itu via apa, kemudian berapa lama kontraknya dan lain sebagainya gitu. Yang paling penting adalah ada kontrak tertulis di atas hitam dan putih. Jadi ketika suatu masalah muncul, walaupun kalau kalian setelah baca video ini kalian jadi punya kayak extra layer of protection gitu ya, jadi kalian lebih wanti-wanti lagi. Tapi kalau misalnya kalian decide untuk invest pun, atau untuk ngabisin Ace of Pentacles ini pun, untuk ngeluarin ini pun, kalian harus bikin perjanjian gitu. Nah, jadi biar kalian tahu kalau ada masalah muncul next gitu ya, kalian tahu hak kalian apa, kewajiban kalian apa, kewajiban orang tersebut apa, haknya itu apa yang bisa kalian expect dari investasi kalian gitu. Nah, jadi memang benar-benar kelihatan hitam dan putihnya gitu. Nah, jadi itu amat sangat penting sekali. Jangan keluarin duit segepok gitu buat kita nggak tahu buat apa gitu ya. Dan duit ini kita susah nyarinya, apalagi zaman sekarang gitu. Nah, jadi uang itu amat sangat berharga gitu. Orang bilang uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan, nggak bisa membeli semuanya gitu. Iya, tapi kita perlu duit untuk banyak hal gitu, dan itu amat sangat penting sekali gitu ya. Jadi itu mungkin yang harus kalian agak perhatikan di sini gitu. Nah, jadi mungkin sampai di sini untuk hal 2, karena aku nggak lihat ada informasi lainnya lagi gitu. Tapi kalian benar-benar harus hati-hati dan wanti-wanti dalam hal tersebut gitu ya. Jadi ya udah, aku akan tutup reading kalian di sini gitu. Nah, jadi aku doain supaya kalian terhindar dari semua masalah ini gitu. Jadi bukan hanya masalah ini, tapi juga masalah-masalah lainnya yang mungkin akan datang menghampiri gitu. Nah, jadi aku berharap semua itu tidak datang kepada kalian. Jadi kalau misalnya kalian sedang mengalami masalah pun, aku berharap, aku doain masalah kalian itu cepat selesai gitu dan tidak merugikan kalian gitu. Nah, jadi semoga semuanya berjalan tetap dengan baik dan lancar gitu. Nah, jadi aku akan sudahi reading kalian di sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe biar channelnya lebih grow lagi gitu. Nah, jadi terima kasih sudah menonton, dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai pile 3, untuk kalian yang pilih pile 3 atau pile 3 atau yang pilih angel ini adalah reading untuk kalian gitu. Nah, jadi tadi di pile 1 dan pile 2 aku bacain dulu untuk angel message-nya gitu. Nah ya, jadi di pile 3 ini aku akan balik urutannya. Jadi aku akan bacain tarot kalian dulu, baru aku akan bacain message dari si angel gitu. Kenapa? Nanti kalian akan tahu kenapa gitu. Nah, jadi untuk hero-nya ini sendiri, aku merasa bahwa kalian ini sedang berada di state dimana kalau kalian kalau state ini sudah lewat gitu ya, tapi ini baru terjadi gitu. Nah, baru banget terjadi atau sudah beberapa saat terjadi, tapi kalian masih di state ini gitu. Nah, jadi aku merasa kalian sedang berada di state yang amat sangat bawah sekali gitu. Jadi amat sangat dasar sekali gitu. Nah, jadi bukan hanya financial state kalian yang berada di dasar, jatuh banget gitu ya. Mental state kalian juga jatuh. Dan untuk semangat kalian juga jatuh gitu. Karena di sini energinya ini adalah the world terbalik gitu. Nah, jadi ada ketidakadilan yang terjadi di dalam diri kalian yang disebabkan oleh pihak tambahan maupun tidak gitu. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan pihak
satunya lagi pun, si pihak satunya ini belum mendapat judgment atau belum dapat kayak apa sih namanya, imbalannya. Jadi imbalan dalam konteks negatif gitu. Nah, jadi ada kecurangan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kalian, tapi orang ini belum dapat ganjarannya gitu. Nah, tapi kalian sudah jatuh gitu. Dan kalau misalnya ini tidak berhubungan dengan orang lain, kemungkinannya adalah kalian melakukan suatu bisnis atau suatu usaha tapi jatuh gitu. Nah, intinya adalah kalian sedang berada di paling-paling dasar dan kalian merasa kalian kehilangan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Kalian juga kehilangan arah gitu, dan kalian juga kehilangan semuanya. Istilahnya hidup kalian itu kayak runtuh gitu, dan kalian masih bertanya-tanya dan mencari kayak hikmah di balik kejadian itu apa sih gitu. Kenapa gue harus ngelewatin hal seperti ini di dalam hidup gue gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berpegangan pada hukum sebab akibat, jadi hukum karma. Jadi ada orang yang bisa dengan mudah lepas kayak rilis bebannya itu, kayak oh ya udah, kalau misalnya memang gua mengalami kerugian berarti ada hutang yang harus gua bayar gitu. Nah, itu orang yang memegang belief system dengan hukum sebab akibat itu biasa punya pemikiran yang seperti ini. Tapi kalau misalnya yang nggak pakai hukum sebab akibat, biasa mereka akan bilang, kenapa sih Tuhan ngasih gua ujian ini itu? Manfaatnya apa? Pelajarannya apa yang harus gua petik dari sini gitu ya. Nah, jadi tapi energi kalian sangat-sangat low sekali, vibration kalian ini sangat-sangat low sekali gitu. Nah, jadi kalian kayak berada di terowongan yang sangat gelap dan kalian berharap nemu secercah cahaya yang bisa menyinari jalannya kalian gitu. Karena kalau gelap banget nggak kelihatan apa-apa, kalian nggak bisa jalan gitu. Kalian nggak tahu harus jalan kemana. Depan kalian itu apa, belakang kalian itu apa, kiri kanan sekeliling kalian itu apa, kalian nggak tahu gitu. Dan itu kalian nggak tahu juga kapan kalian bisa dapat setitik cahaya itu, dan itu kondisi yang amat sangat nggak enak sekali gitu. Nah, jadi itu kalian sedang mencoba untuk memahami apa pelajaran di balik kejadian yang kalian alami ini gitu. Nah, jadi mungkin sedikit cerita, di tahun 2016 itu aku pernah berada di state dimana kalian berada sekarang gitu. Nah, di 2016 gitu. 2016 di akhir-akhir tahun itu berjalan sampai 2017 akhir gitu ya. Jadi sampai aku tuh pernah sakit gitu karena sakit hati gitu. Nah, dan pada saat itu sakit hatinya itu karena ulah sendiri dan juga karena ulah orang lain gitu. Nah, jadi kalau dulu aku bilangnya ulah ya, jadi tapi sekarang kayaknya aku nggak mau pakai kalimat itu. Kenapa? Karena aku merasa ya masing-masing orang punya sifat dan karakter mereka sendiri gitu. Nah, kita nggak bisa ubah orang gitu. Nah, jadi kita hanya bisa ubah pandangan kita. Nah, gitu. Jadi agak-agaknya kita hanya bisa nerimo dan move on gitu ya. Dan itu kondisi yang amat sangat gak enak sekali gitu, dan aku gak berharap itu terjadi pada siapapun gitu. Nah, dan kalau misalnya kalian sedang berada di posisi sekarang gitu, nah jadi sekarang udah 2023 ya, udah beberapa tahun berlalu, hal itu udah lewat di hidup aku, dan aku cuma mau bilang ke kalian kalau masa-masa gelap itu selalu berakhir. Jadi bukan hanya masa gelap, masa senang pun akan berakhir gitu. Nah, jadi hidup ini seperti roda, selalu berputar, dan baik dan buruk itu selalu berselisih jalan gitu. Nah, jadi setiap habis sedih kita punya senang, habis senang kita punya sedih lagi, nanti kita punya marah, kita punya kecewa, kita punya gelap, kita juga punya terang gitu. Nah, sama seperti matahari, selesai matahari kita punya malam, kita punya bulan gitu ya. Dan kalau kalian merasa kondisi ini tidak akan pernah berakhir, ini akan berakhir gitu. Nah, tidak ada hal yang bertahan selamanya kecuali kebenaran gitu. Nah, bahkan barang yang dibilang plastik pun, yang dibilang nggak bisa hancur gitu, nah itu akan hancur suatu hari. Selalu ada hancur. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Sama dengan kesedihan dan kekecewaan dan hal-hal yang gak enak lainnya gitu. Nah, jadi hal ini akan berakhir. Jadi jangan pernah patah semangat dengan hal yang sedang kalian alami gitu. Nah, jadi kalian kayak, gue kapan sih dapet ininya? Kenapa gue nggak pernah lihat titik terangnya gitu? Gue harus tunggu sampai kapan gitu? Itu akan muncul gitu. Nah, yang penting dari kalian itu jangan pernah berhenti berjuang gitu. Nah,
itu dulu. Dasarnya itu dulu. Ketika kalian nggak akan pernah kalah sebelum kalian berhenti. Tapi kalau misalnya kalian berhenti sendiri, itu kalian kayak ngalahin diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi perangnya belum selesai kalian udah bunuh diri sendiri gitu. Nah, itu nggak ini ya, kalian nggak akan pernah lihat titik akhirnya itu kemana, dan kalian nggak akan pernah lihat perang itu selesai gitu. Dan jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar sebulanan yang lalu gitu. Nah, jadi kalau kalian dengar suara itu bani aku lagi di bawah meja aku korek-korek. Biasa kalau kayak gitu dia mau bobo gitu. Nah, jadi kembali lagi, ada satu subscriber aku itu nanya, jadi subscriber aku itu nanya, kalau udah sampai jatuh sampai kayak gitu bakalan berakhir nggak gitu. Nah, jadi salah satu subscriber aku itu nanya, jadi kalau udah jatuh sampai kayak gitu bakalan berakhir nggak sih? Jadi aku bilang sama dia, kalau kalian perhatiin deh, kalau bola basket, kalau kalian harus, dia itu mau mantul, kalian harus lempar dulu kan ke bawah, ke lantai gitu. Nah, dan ketika bola itu sampai ke lantai, dia baru akan mantul. Tapi ketika dia masih ngambang, belum sampai ke dasar lantai, dia tidak akan pernah mantul. Hal itu juga berlaku sama hidup manusia gitu. Nah, ketika kita sudah sampai di dasar, jalan satu-satunya hanya ke atas, nggak bisa lagi. Kalau udah sampai ke lantai, mau kemana lagi? Dia harus mantul gitu. Jadi hidup manusia itu juga seperti bola. Dan kalian harus pahami juga bahwa ada beberapa hal dan ada beberapa tipe orang yang hidupnya itu memang seperti itu. Dan kalau kalian lihat kayak arrow, jadi kayak anak panah, dia bisa melesat jauh, harus kalian tarik dulu ke belakang, baru kalian rilis gitu. Nah, baru dia bisa melesat jauh. Tapi kalau kalian nggak rilis, kalian cuman gitu aja, walaupun kalian pakai si panahnya itu, dia juga nggak akan melesat gitu. Nah, jadi ada alasan kenapa kadang-kadang hidup kita itu mundur gitu. Bahkan kalau kalian sering nonton, jadi aku tuh hobi nonton ya, jadi bahkan ketika kita ngendarain mobil balap, jadi kayak racing car gitu, nggak bisa kita gas terus gitu. Tetap harus kita rilis dulu gasnya, baru kita gas lagi, baru dia bisa melesat jauh di atas kecepatan yang sebelumnya gitu. Nah, jadi memang kadang-kadang ini nggak terjadi di semua kehidupan orang, nggak terjadi pada setiap orang. Tapi yakinlah, ketika kalian punya hidup yang seperti itu, kalian akan melesat jauh lebih tinggi dan lebih jauh daripada orang yang tidak melewati pengalaman tersebut gitu. Nah, jadi ini adalah pengalaman yang amat sangat luar biasa sekali, dan kalian harus sabar melewati ini gitu. Aku nggak bilang kondisi ini enak gitu, nggak ada orang yang suka di gelap-gelapan gitu, nggak tahu depannya itu apa. Tiap hari bangun kita nggak tahu hidup gue mau ngapain gitu, nggak tahu gitu, nggak ada yang enak gitu. Aku udah bilang aku nggak akan berharap kejadian itu terjadi pada siapapun state itu gitu. Tapi kalau memang kalian punya kehidupan yang seperti itu, yakinlah bahwa kalian akan jauh lebih maju daripada orang lain. Kenapa? Karena perjalanan atau training yang kalian lewati itu jauh lebih susah daripada orang lain gitu. Nah, jadi hal yang indah itu, hal yang bagus dan hal yang kuat itu melewati kesusahan yang jauh lebih susah daripada hal lainnya gitu. Nah, jadi bahkan untuk dapetin berlian aja kita harus asahnya itu setengah hidup ya, setengah mati setengah hidup gitu. Nah, jadi yakinlah bahwa kalian akan sampai ke kehidupan yang bahagia tersebut gitu. Nah, dan kalian harus ingat, di kartu hero kalian, ending kalian ini adalah the sun. Jadi aku bilang di PAL 2 atau PAL 1, aku lupa sih. Tapi mereka dapat the sun gitu ya. The sun ini adalah salah satu kartu hero yang bisa merepresentasikan kebahagiaan absolut yang bisa diterima oleh seorang penanya gitu. Jadi yang menanya kepada hero gitu. Jadi penanya, ketika mereka dapat energi the sun, ini mereka, apapun yang mereka tanya, apapun masalah yang sedang mereka hadapi, apapun kemauan mereka, apapun keinginan yang ingin mereka capai, itu pasti terjadi gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini 9 kartu semua energinya ini negatif karena King of Swords-nya terbalik, King of Pentacles-nya terbalik, King of Wands-nya ini terbalik ya. King of Swords merepresentasikan kekuatan kalian untuk berperang gitu, berperang menjalani hidup, menjalani sebuah masalah dan lain-lain. Ini terbalik, energinya nggak ada, negatif. King of Pentacles, King of Coins atau uang. Uangnya juga terbalik, ini juga jatuh. King of Wands juga
terbalik gitu. Nah, jadi ini adalah kemampuan kalian untuk memiliki atau untuk mencapai sebuah jalan gitu, atau ide, atau kayak ide, jalan dan cara gitu ya. Ini juga terbalik gitu. The world kalian juga terbalik gitu. Nah, judgment juga terbalik. Tidak ada keadilan di dalam hidup kalian gitu. Nah, yang nggak muncul di sini ini adalah King of King of apa ya, itu yang merepresentasikan love gitu ya, King of Cups gitu. Nah, itu yang nggak muncul. Tapi dengan itu nggak terbalik juga kalian udah bonyok sebenarnya dengan King of 3 King ini terbalik gitu. Nah, jadi ya itu, tapi ini negatif sekali, tapi di endingnya itu kalian dapatnya apa? The Sun gitu. Nah, jadi memang ini semua harus kalian lewati sebelum kalian bisa mendapatkan kebahagiaan absolut yang akan kalian terima. Dan kalian harus ingat, ketika kalian sampai ke bawah, ke dasar, kalian tidak akan pernah jatuh lagi ke titik yang sama. Itu hanya akan naik, dan itu akan terus dan terus naik gitu. Nah, jadi daripada kalian menghabiskan waktu kalian untuk meratapi nasib kalian sekarang, bagusan kalian prepare ke depannya itu kalian mau kehidupannya seperti apa. Karena setelah masa gelap ini lewat, kalian sudah harus prepare untuk kebahagiaan. Kalian jangan bilang, oh gue gak perlu prepare untuk kebahagiaan, ya kebahagiaan apa yang gue terima ya gue jalani aja. Jangan salah, kalau kalian hari ini dikasih uang 1 miliar, contoh ya, jangan 1 miliar, 10 miliar aku bilang. Kalian dikasih contoh dapat uang 10 miliar, terus dibilang kalian boleh bikin bisnis apa aja untuk yang kalian mau dengan duit 10 miliar ini. Kalian bebas mau ngapain gitu. Kalian bingung nggak? Bingung lah. Mungkin kalian punya ide general gitu ya. Gue pengen buka kafe contohnya. Ya kafenya juga harus ada yang jalanin kan. Pengen buka kafe di daerah mana gitu. Kita juga harus cari daerah yang rame gitu. Kemudian pengen jual apa. Menunya juga kita harus decide kan. Terus pengen standing bar atau pengen ada tempat duduknya atau cuman take away doang, pola bisnisnya itu seperti apa gitu. Kemudian untuk tema dari kafe kalian sendiri itu pengen seperti apa gitu. Nah, jadi itu semua harus dipikirkan gitu. Nah, dan aku bukan bilang kalian nggak boleh sedih gitu. Kalian boleh sedih, tapi jangan dilekati gitu. Nah, jangan terus-terusan naruh diri kalian di energi yang negatif. Kenapa? Karena energi negatif itu amat sangat melekat sekali gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Energi negatif itu, sekali kalian nyaman di energi negatif tersebut, susah untuk keluar dan berada di energi positif. Kalian harus hati-hati dengan energi negatif tersebut. Banyak orang yang sudah berada di energi negatif, dia akan semakin terjerumus ke energi negatif gitu. Makanya banyak orang yang udah dikit kena energi negatif ya, ujung-ujungnya dilekati, kemudian jadilah stres, jadilah depresi. Depresi kalau enggak keluar juga dari energi negatifnya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya loncat dari gedung gitu. Nah, jadi jangan dilekati. Ketika kalian dengar video ini, terlepas dari kalian melalui hal ini atau tidak, mungkin nggak semua ini terjadi sama kalian gitu ya, tapi mungkin beberapa dari kalian punya, mayoritas dari kalian sedang menjalani situasi ini. Cepat keluar dari energi tersebut, cepat cari energi positifnya. Kalau kalian nggak bisa kayak mulai plan lagi, misalnya future kalian itu mau seperti apa, lakukan hal yang simple dulu. Olahraga, salah satu yang paling bisa olahraga. Atau kalau misal olahraga berat gitu ya, kadang kita kalau stres gitu, kita nggak bisa olahraga gitu, nggak punya tenaga gitu, nggak apa-apa, keluar aja ke outdoor gitu, cari angin segar, duduk-duduk di taman gitu, lihat orang olahraga juga nggak apa-apa gitu. Kalian akan lewat dari energi negatif tersebut. Kalian harus mulai untuk penuhi diri kalian dengan energi positif gitu, mulai dari hal-hal kecil gitu. Kalau yang biasanya ngendap di kamar gitu, keluar nonton TV juga nggak apa-apa gitu, mandikah atau duduk-duduk depan teras kah atau apakah, naik sepeda muter-muter juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ubah dulu energi sekeliling kalian itu menjadi positif. Kalau nggak bisa langsung besar, pelan-pelan dari yang kecil-kecil dulu. Nanti setelah menjadi kebiasaan itu akan menjadi mudah gitu. Nah, jadi yang penting jangan menyerah. Kenapa? Karena kalian harus ingat energi akhir kalian ini adalah The Sun. Jadi stay strong dan bertahan untuk melihat The Sun ini. Jangan kalian nyerah dan kalian jadi nggak punya kesempatan untuk melihat si The Sun ini, karena The Sun ini begitu indah gitu. Nah, jadi ini adalah kebahagiaan absolut
Jadi aku ulangi, absolut yang semua orang pengen gitu, tapi nggak semua orang bisa dapetin gitu. Nah, desan ini nggak selalu keluar di setiap reading gitu. Nah, jadi ketika kalian dapat desan, tunggu, tahan dengan semua cobaan itu, dan kalian akan ketemu dengan si desan gitu. Ketika kalian dapat desan, gini aja kalian, semua itu akan terjadi gitu. Nah, jadi ingat, pegang desan ini di dalam diri kalian gitu. Dan aku akan lanjut ke angel message kalian. Nah, jadi kalau kalian perhatiin dari tadi, si angel ini pun bahkan memakai baju si matahari, si desan gitu. Nah, jadi angel ini sendiri adalah the angel of happiness gitu. Nah, jadi aku akan ini zoom. Jadi ini ada kata-katanya. Jadi kalau misalnya kalian pengen baca sendiri, kalian bisa pause gitu. Tapi aku akan kasih rangkumannya ke kalian gitu. Nah, jadi di angel of happiness ini, bliss is your natural state. Nah, jadi sebenarnya birthright-nya kalian adalah happiness, adalah kebahagiaan. Jadi kayak hak natural ketika kalian lahir itu kalian deserve untuk dapat happiness gitu. Nah, tapi happiness itu comes with a price gitu ya. Jadi ini yang harus kalian lewati untuk bisa sampai ke desan. Dan karena kalian sekarang lagi kehilangan faith terhadap humanity gitu, jadi kehilangan keyakinan terhadap umat manusia dan terhadap hidup ini sendiri gitu. Nah, disarankan bagi kalian untuk melakukan pekerjaan atau bisnis yang berhubungan dengan, ini kesenggol sama tangan aku. Jadi yang berhubungan dengan kebahagiaan gitu. Nah, jadi berhubungan dengan kebahagiaan. Nah, jadi berhubungan dengan kebahagiaan itu sendiri, salah satunya adalah melakukan hal-hal yang bisa membawa senyum terhadap kepada customer atau kepada pihak lainnya gitu. Nah, jadi contoh kalian kalau jualan permen, jadi jualan permen, anak-anak kan suka permen. Nah, jadi anak-anak kalau dapat permen, mereka kan seneng gitu ya. Nah, jadi mereka bahagia, mereka senyum gitu. Oh, gue dapat permen, dapat coklat banyak gitu ya. Pengen gue pamerin ke teman-teman gue. Nah, gitu. Nah, jadi lakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, jadi contoh lainnya, jadi mungkin kalian mikir jualan permen apa sih, gue buka toko depan rumah gitu jualan permen, ya itu boleh gitu. Bisa juga kalau misalnya kalian suatu hari punya modal lebih, kalian bisa buka toko permen kayak Jelly Bean gitu. Nah, Jelly Bean itu nggak kecil ya, bahkan mereka punya di semua dunia gitu. Nah, jadi kayak Hershey, kayak Delphi, kayak Cadbury gitu. Nah, jadi dan bisa jualan es krim, kemudian ini yang berhubungan dengan makanan dulu, jadi kayak jualan permen, coklat, es krim. Jadi kayak coffee pun kadang bikin ini ya, bikin orang bahagia. Kemudian berhubungan dengan mainan anak-anak gitu. Nah, jadi dan perlengkapan anak-anak, perlengkapan bayi gitu. Nah, jadi kalau kalian jualan perlengkapan bayi, nah jadi banyak orang tua, jadi kayak new parents atau yang belum jadi parents pun yang masih mengandung, mereka suka beli barang-barang persiapan untuk anak mereka gitu. Nah, jadi itu banyak sekali aura-aura kebahagiaan yang akan mereka bawa datang gitu, dan kalian juga bisa bertukar kayak aura happiness untuk mereka gitu. Nah, jadi lakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, jadi bukan hanya anak-anak, bisa juga untuk pets gitu ya. Jadi kalau pets bisa jual kayak kebutuhan pets atau jual aksesorisnya pets gitu, aksesoris pokoknya kebutuhan untuk pets. Kenapa? Karena pets itu juga berhubungan dengan kebahagiaan gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kalian yang pengen punya pets gitu, jadi kayak misalnya kalian feeling low, dan ngurus pets itu bisa bantu kalian untuk naikin energi positifnya kalian gitu. Nah, jadi kemudian, dan kalau kalian perhatiin di sini, desan ini sendiri berhubungan antara anak-anak, hewan, dan tumbuhan gitu. Nah, jadi itu adalah 3 hal yang bisa kalian lakukan gitu. Dan kalau misalnya kalian untuk orang dewasa bisa bikin kayak bridal, di sini bahasanya bridal sih, tapi apa ya, jadi kayak toko yang prepare atau bikin service untuk jasa prepare marriage-nya kalian gitu. Nah, jadi kayak baju pengantin, kayak perlengkapan untuk married gitu, kemudian makeupnya si pengantin gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka bikin yang berhubungan dengan si pengantin, bisa bikin pengantin kayak dekor, venue dekornya, atau kayak bikin spa juga boleh. Jadi kayak pokoknya yang menaikkan energi seseorang gitu dan membawa kebahagiaan terhadap seseorang gitu. Nah, jadi
jangan yang lain gitu. Nah, jadi yang berhubungan dengan kebahagiaan seseorang. Jadi selama orang tersebut kalau beli barang dari kalian atau datang ke toko kalian bisa meninggalkan toko kalian dengan tersenyum, nah itu kalian bisa lakukan terlepas dari apapun pekerjaan tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak kantoran bisa jadi HR gitu ya, yang menyelesaikan juga masalah orang gitu. Nah, jadi pokoknya yang bisa bikin orang bahagia dan puas gitu. Nah, jadi ini bukan hanya bermanfaat untuk orang tersebut, tapi juga bermanfaat untuk kalian. Kenapa? Karena kalian pernah berada di state di mana kalian kehilangan kepercayaan atau keyakinan pada humanity gitu. Nah, jadi ini bisa membantu untuk restore keyakinan tersebut gitu. Nah, jadi at least kalau nggak restore pun, kadang-kadang kita kalau udah disakitin kita benci gitu ya, tapi at least bisa menetralkan gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 3 gitu. Nah, tapi aku merasa untuk hal 3 ini kalian paling sedihnya itu karena kehilangan uangnya gitu. Nah, dan itu yang harus salah satu. Jadi aku ngelihat kartu ini ya. Jadi kalian lihat ini aku kayak ditarik banget perhatiannya pada ini. Look beyond the material, the surface of things and connect to what is angelic gitu. Nah, jadi salah satu pelajaran yang harus kalian ambil adalah bahwa kita boleh suka sama uang gitu ya, tapi kalau kita kehilangan uang itu ya itu bukan akhir dari segalanya gitu. Nah, orang bilang bahwa uang itu nggak bisa beli segalanya, memang gitu, tapi uang itu penting gitu. Tapi balik lagi, dasarnya itu uang itu bukan segalanya gitu. Masih banyak hal-hal yang lebih penting daripada uang. Memang kehilangan uang itu sakit banget malah gitu ya, tapi kalian harus ingat bahwa masih banyak hal-hal yang bisa kita syukuri di dunia ini gitu. Nah, salah satunya contoh adalah keluarga yang selalu support kita gitu. Nah, jadi dan hal-hal lainnya gitu. Nah, jadi jangan lupakan hal-hal tersebut gitu. Nah, karena kebahagiaan itu free, gratis dan ada di mana-mana gitu. Nah, jadi kalian diminta untuk atau diarahkan untuk melihat juga hal-hal lainnya selain hal material gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 3 gitu. Nah, jadi aku akan tutup untuk reading kalian di sini gitu karena aku nggak ngelihat ada pesan tambahan gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe ke siapapun yang kalian rasa perlu untuk dengerin hal 3 ini atau untuk dengerin reading ini gitu. Nah ya, dan jangan lupa juga untuk turn on notification bell jadi kalian tahu kapan aku upload gitu. Nah, jadi aku akan sudahi reading kalian sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye-bye. Hai pile 4, jadi untuk kalian yang pilih pile 4 atau pilih pile 4, reading ini adalah untuk kalian gitu. Nah, jadi aku akan mulai dengan bacain dulu message dari angel kalian, baru aku akan lanjut ke kartu hero-nya. Jadi untuk angel kalian hari ini adalah The Angel of Reason, ground yourself. Nah, jadi ini ada bacaannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau baca sendiri, kalian bisa pause videonya dan baca pelan-pelan gitu. Tapi aku akan kasih rangkumannya ke kalian gitu. Nah, jadi The Angel of Reason ini sendiri adalah menyatakan bahwa kalian harus berada di state yang benar-benar tenang gitu. Nah, state dimana kalian bisa melihat mana yang hitam dan mana yang putih dengan benar, dan di state dimana kalian bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah gitu. Nah, jadi amat sangat penting sekali untuk berada di state yang seperti itu, khususnya untuk kalian pile 4 gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian merasa kalian nggak bisa atau sedang tidak berada di state yang seperti itu, kalian bisa melakukan sebuah hack yang namanya earthing gitu. Nah, jadi di sini ada dikatakan bahwa if emotions are running high, try barefoot walking, also known as earthing gitu. Nah, jadi bisa kalian coba berjalan dengan tanpa alas kaki gitu. Nah, jadi jalan aja gitu. Nah, jadi kayak di taman atau kayak di teras kalian, tapi yang ada ini ya, yang ada ini apa sih namanya, yang ada rumputnya gitu. Nah, jadi sebenarnya di kayak di paving block gitu juga oke gitu, tapi menurut aku lebih ideal kalau di rumput gitu. Nah, jadi
hack ini namanya earthing gitu. Jadi ritual ini tidak hanya membantu kalian untuk release stress and remind you that you are part of something greater than yourself. Jadi bisa membantu kalian untuk release stress dan menyatu dengan energi alam gitu. Nah, jadi bisa bikin kita sadar atau merasa bahwa kita ini bagian dari alam semesta yang begitu hebat gitu. Nah, jadi ini juga bisa membantu kalian untuk grounding dan bring clarity and calm gitu. Nah, jadi ini bisa dicoba atau bisa diterapkan gitu ya. Jadi untuk hero kalian sendiri ini, jadi ini kenapa munculnya ini apa gitu, munculnya kenapa gitu. Jadi ini berhubungan dengan pekerjaan yang cocok dengan kalian gitu. Nah, jadi aku kan bilang dulu pekerjaannya. Jadi ini sebenarnya kalian cocok untuk melakukan hal yang berhubungan dengan sebuah keluarga gitu ya. Jadi jadi berhubungan dengan sebuah keluarga, jadi suami dan istri dengan sebuah hubungan gitu. Tapi mereka ini sebenarnya susah untuk melakukan atau mengambil keputusan. Nah, jadi contohnya seperti cocoknya itu apa gitu ya, marriage consultant gitu. Nah, jadi marriage consultant itu kadang-kadang orang aku kurang tahu sih ya di Indo itu ada pekerjaan seperti itu apa enggak. Tapi kalau di US, di States itu banyak yang jadi marriage consultant gitu. Nah, jadi kadang ada orang married ya, married awalnya baik-baik aja, kemudian sampai setengah mereka ternyata seiring berkembangnya pribadi mereka, banyak value-value yang terakhir jadi nggak cocok antara satu sama lain gitu. Nah, jadi marriage consultant itu biasa dikunjungi ketika mereka mau meminimalisir pertengkaran yang terjadi. Jadi kayak ada orang tengahnya gitu, jadi biar mereka nggak berantem gitu. Nah, jadi kayak ada orang misalnya kalau ngomong dua pihak itu kadang suka ada miscommunication gitu. Nah, jadi marriage consultant itu sebenarnya diperlukan untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, tapi untuk di Indonesia kalau misalnya nggak ada marriage consultant gitu ya, kalian bisa jadi kayak pokoknya consultant. Jadi kayak consultant insurance gitu ya. Jadi bisa bantu mereka untuk pilihin package apa yang cocok untuk keluarga mereka gitu. Nah, jadi kayak package proteksi kesehatan atau kayak proteksi kematian gitu ya, jadi kecelakaan gitu. Dan kemudian bisa juga bantuin untuk jadi konsultan financial gitu. Nah, jadi konsultan financial itu membantu mereka untuk mengelola aset dan keuangan mereka dan bisa untuk jadi passive income gitu. Nah, jadi yang seperti itu gitu. Nah, jadi bisa juga jadi pengacara kalau yang di luar dari keluarga, bisa juga jadi pengacara gitu. Nah, jadi pokoknya posisi yang membantu orang untuk melakukan keputusan gitu. Nah, jadi mau di antara satu pihak ataupun dua pihak pun, tapi yang membantu orang untuk mengambil keputusan gitu. Nah, jadi karena di sini tugas kalian itu adalah jadi guide-nya orang yang bingung, orang bimbang gitu. Nah, jadi orang itu bingung mau ngambil keputusan yang mana, mau hitam atau mau putih, mau benar atau mau salah gitu ya. Jadi mereka harus cari orang yang bisa membantu gitu. Nah, jadi dan ya itu, jadi banyak kayak pekerjaan-pekerjaan konteksnya gitu, banyak lingkupnya, tapi intinya yang membantu orang untuk membuat keputusan gitu. Nah, jadi notaris adalah salah satunya. Itu berhubungan dengan dua orang dan membantu mereka untuk dapetin jalan yang paling baik dan benar di antara dua pihak tersebut gitu. Nah, jadi notaris adalah salah satunya, kemudian pengacara, kemudian konsultan lainnya, dan penengah, pokoknya yang penengah. Jadi seperti hakim, seperti jaksa, prosecutor gitu. Nah, jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk kalian. Dan juga HR atau HR itu juga cocok untuk kalian. Jadi kalian bisa cek kalau nggak salah itu di PAL 2, PAL 1 atau PAL 2. Itu hampir sama sebenarnya, jenis pekerjaan yang cocok untuk mereka itu juga seperti itu gitu. Nah, jadi aku cek bentar, itu harusnya di PAL 2. Jadi kalian bisa cek juga PAL 2 dan lihat videonya, readingnya. Jadi mungkin ada hal-hal yang berhubungan juga dengan kalian gitu. Nah, jadi aku akan lanjut ke kartu hero kalian. Jadi ini kenapa hari ini hero-nya ini keluar, ceritanya itu apa. Jadi ini akan berhubungan dengan dua orang yang akan muncul gitu. Nah, di hidup kalian. Jadi kalau misalnya bukan dua orang, bisa juga jadi kalau misalnya belum muncul, orang ini akan muncul, tapi pokoknya dua orang. Jadi satu orang ini akan berhubungan romantis dengan kalian. Jadi ada kayak romantic agenda ke kalian. Dan yang satunya lagi adalah ini berhubungan
investasi gitu. Nah, jadi kalian akan berada di state dimana kalian itu bingung, kalian harus investasi ke mana gitu. Nah, jadi kalian akan bingung kalau misalnya gue investasi ke orang yang gue suka, nanti bisa mengganggu hubungan gue nggak gitu. Nah, kalian pengennya investasi ke orang yang nggak ada romantic relationship sama kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian invest ke orang tersebut, orang yang punya romantic relationship ke gue bakalan marah nggak gitu. Nah, jadi kalian jadi kayak bingung gitu. Nah, pengennya gimana? Jadi kalian kayak buah si malakama, kalau ke sini gue takut yang itu marah, kalau yang ke itu gue takut yang ini marah gitu. Nah ya, jadi keluarnya di Angel of Reason di sini adalah ya itu tadi, kalian harus berada di state dimana kalian bisa membedakan mana putih dan mana yang hitam gitu. Nah, jadi kalian harus berada di state netral. Kenapa? Karena kalian juga akan dihampiri dengan kegalauan ini gitu. Nah, jadi ini akan terjadi di kalian juga gitu. Nah, jadi bukan hanya pekerjaan yang cocok untuk kalian itu berhubungan dengan mengambil keputusan untuk orang, kalian juga harus mengambil keputusan untuk diri kalian sendiri gitu ya. Dan di sini kartu di Two of Swords ini, The Moon ini sudah muncul. Jadi sebenarnya kalian sudah punya ide terhadap kalian, tentang kalian mau invest kemana gitu. Nah, jadi kalian harus ikuti untuk intuisi kalian gitu. Nah, jadi benar-benar kalian pahami dulu. Kalau di PAL 2 itu kalau nggak salah ya, diminta untuk bikin perjanjian hitam di atas putih gitu. Kenapa? Karena ada indikasi orang akan bawa lari uangnya mereka gitu. Nah, jadi kalian pesan juga untuk kalian gitu. Nah, jadi kepada siapapun kalian investasi, jangan lupa hitam di atas putih. Kenapa? Karena itu penting. Ini berhubungan dengan uang, berhubungan dengan investasi, dan berhubungan dengan kesejahteraan kalian gitu. Nah, jadi jangan dianggap remeh. Jangan kalian anggap, oh iya dia punya romantic feeling sama gue kok, dia nggak bakalan nyakitin gue lah. Belum tentu. Kalau misalnya romantic feelingnya itu cuman facade atau cuman topengnya doang, kita nggak pernah tahu gitu. Nah, jadi kita harus berada di state natural gitu. Nah, jadi harus neutral gitu. Harus benar-benar tahu dulu orang ini siapa gitu, bener nggak dia punya romantic feeling sama gue. Kalau misalnya bener, wise nggak atau bijak nggak gue investasiin duit gue ke dia gitu. Nah, kalau misalnya suatu hari setelah investasi ternyata kalian putus ya, pembagian hasil investasinya bisa bikin hubungan kalian awkward nggak, bisa bikin hubungan kalian aneh nggak, itu harus dipikirkan amat sangat panjang sekali gitu. Nah ya, jadi memang benar-benar harus dipahami, karena kalau kalian tidak mengambil keputusan yang benar, akan ada indikasi ini jadi Five of Wands gitu. Nah, jadi akan ada keributan atau konflik yang terjadi. Ini sama dengan PAL 2. Jadi kalian wajib banget nonton PAL 2 karena ada informasi tambahan yang akan kalian dapetin di sana gitu. Nah, jadi kasusnya ini hampir-hampir mirip dengan si PAL 2 tersebut gitu. Nah, jadi pesan untuk kalian nggak banyak-banyak sih. Jadi memang harus benar-benar netral, dan begitu baru kalian bisa bikin keputusan yang paling baik dan benar gitu. Nah, jadi untuk meminimalisasi konflik yang akan terjadi in the future gitu. Nah, jadi ya itu, mungkin itu aja pesan untuk pile 4 gitu. Nah, jadi aku akan tutup reading kalian di sini gitu. Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke orang-orang yang kalian rasa perlu untuk baca reading ini gitu. Nah ya, jadi terima kasih telah menonton, dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.